Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan agar kita dapat mengikuti perkuliahan online ini. Tak lupa selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Dan yang saya hormati Ibu dosen Junaida MPD. Perkenalkan, nama saya Medina Amanda dan teman saya Nesya Destika Putri dan Nadiatul Firda. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ragam Bahasa. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini menyesuaikan dengan keadaan dan bidang-bidang tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian topik bicara, hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Berikut adalah rumusan masalah dari makalah kami. Ragam bahasa merupakan suatu sebutan yang sering dipakai untuk menunjukkan apa saja variasi pemakaian bahasa. Variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, yakni berdasarkan topik yang dibahas, berdasarkan hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang sedang dibicarakan. Variasi bahasa bisa juga dilihat dari segi penuturan, yang terdiri dari idiolek, dialek, kronolog, atau dialek temporal, sosialek atau dialek sosial. Ataupun macam-macam ragam bahasa. Nah, berdasarkan medianya, dilihat dari media sarana, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan tulisan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ragam lisan. Nah, ragam lisan ini ialah bahasa lisan yang merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan ini adalah yang pertama, memerlukan orang kedua ataupun lawan bicara. Dan yang kedua, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikalnya. Dan yang keempat, berlangsung sangat cepat. Dan yang kelima, ataupun yang sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang keenam yaitu kesalahannya dapat langsung dikoreksi. Dan yang kedua yang akan kita bahas yaitu ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Dan ciri-ciri dari ragam tulisan yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua ataupun lawan bicaranya. Dan yang kedua, tidak tergantung kondisi ruang serta waktu. Dan yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikalnya. Dan berikut adalah macam ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Dari cara pandang penutur, ragam bahasa bisa dibedakan jadi ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Berikut adalah contoh-contohnya. Selanjutnya berdasarkan topik pembicaraan, ada ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam kedokteran, ragam sastra, dan ragam psikologi. Komunikasi adalah sebagai jalannya proses di mana seseorang
menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian ada yang secara lisan dan ada yang secara tulisan. Secara lisan, komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung dan tak ada batasannya. Komunikasi ini dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, maupun radio. Misalnya dalam suatu rapat atau wawancara, ada beberapa orang atau sekelompok orang melakukan percakapan dan membahas sesuatu seperti biasa. Secara tulisan, komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang dalam bentuk tulisan atau disampaikan melalui simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau media lainnya, misalnya naskah, spanduk, atau undangan dan sebagainya agar bisa disampaikan pada orang yang dituju. Komunikasi berdasarkan tujuan. Tujuan komunikasi bisa terdiri dari soal mengubah sikap, opini, perilaku, masyarakat, dan lainnya. Sementara itu, fungsi komunikasi adalah menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi. Komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, misalnya pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menjadi faktor terpenting dalam jalinan interaksi tersebut. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. 1. Internal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi ataupun perusahaan. Contohnya, interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi diagonal, vertikal, ataupun horizontal. 2. Eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang terjadi antar organisasi ataupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Contohnya, konferensi pers, pameran, publikasi, siaran televisi, maupun bakti sosial. Komunikasi berdasarkan aliran. 1. Komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. 2. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat memberikan rasa timbal balik. 3. Komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. 4. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. 5. Komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Peran komunikasi di kehidupan manusia. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia menjalankan kehidupan sehari-hari dengan berkomunikasi agar saling terhubung dengan manusia yang lainnya. Dan sebagai makhluk sosial, komunikasi sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan komunikasi menjadi persyaratan kehidupan manusia. Bayangkan, bagaimana jika kita tidak saling berkomunikasi? Oleh karena itu, kita harus saling berkomunikasi agar hidup kita menjadi teratur dan kita bisa menyampaikan isi pikiran dan makna yang ada di hati kita kepada orang lain. Kita harus saling berkomunikasi agar bisa saling bertukar informasi dan pikiran. Oleh karena itu, kita harus selalu saling berkomunikasi dengan makhluk lainnya agar bisa saling terhubung. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari makalah kami. Baiklah, adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi dalam pemakaian bahasa menurut pemakaiannya dan berdasarkan hubungan pembicara, situasi, ragam topik, dan lawan bicaranya, dan dibagi berdasarkan media pengantarnya dan sarananya.
menjadi ragam lisan dan tulisan. Yang dimana ragam lisan sendiri adalah sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam percakapan interpersonal secara tatap muka, telepon, radio, dan lain-lain. Misal, dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Dan yang kedua itu ragam tulisan. Ragam tulisan sendiri adalah komunikasi yang menyampaikan komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan. Nah, ataupun disampaikan melalui simbol-simbol yang dituliskan pada kertas ataupun tempat lain, misal spanduk, koran, dan lain-lain. Untuk komunikasi ini juga berperan sangat penting dalam kehidupan manusia karena fungsi dari komunikasi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial manusia. Tanpa komunikasi, kita menjalani hidup menjadi tidak teratur karena manusia jadi tidak bisa bertukar informasi dan isi pikiran mereka satu sama lain. Nah, adapun saran dari makalah kami yaitu, kami mengharapkan dari makalah ini pembaca dapat memahami dan mengetahui apa itu ragam bahasa dan apa itu bahasa tulis, apa itu bahasa tulis dan apa itu bahasa yang tidak tertulis. Mengharapkan dari makalah ini para pembaca dapat memahami dan mengetahui apa itu ragam bahasa dan komunikasi dan menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.